Halo, assalamualaikum. Apa kabar saudara semua ya? Apa kabar Sagita? Ketemu lagi nih sama Sagita. Gimana lur kabarmu lur? Oke, ini readingan untuk di bulan April 2025. Dan seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya lur ya. Dan energinya bisa vice versa. Sagi. Dan seperti biasa juga kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan. Saya akan coba kupas sedalam mungkin, semampu saya, semaksimalnya untuk teman-teman Sagi. Semoga di readingan ini ada petunjuk untukmu. Semoga readingan ini bisa bermanfaat untuk siapapun itu. Kartu-kartu ini hanyalah sebagai sarana atau hanya perantara saja. Sagita. Lur, gimana lur cuaca di daerah teman-teman nih? Lagi musim hujan juga nggak? Boleh deh komen nanti ya. Soalnya di daerah saya lagi banyak daerah lagi yang terkena dampak banjir. Oke. Oke. Wow. Nah, ada di sini apa ya? Di waktu saya berdoa tadi, saya merasakan ada sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang keputusan. Oke, nanti kita coba dalamin ya. Oke. Sagi, saya bahas dulu di sini untuk masalah keuangan ataupun finansial. Untuk bulan April 2025 ya lur ya. Ya, mungkin sebagian di antara teman-teman sudah pada tahu secara global di negara kita ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Daya beli menurun ya, itu secara globalnya. Nah, hal ini pun juga harus dipahami agar supaya ya pikiran kita ini tidak selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan hal-hal gaib, mistis, guna-guna, bla 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 bla, enggak ya. Karena ini tahun yang baru, yuk kita semua belajar mengupgrade diri untuk berpikir jauh lebih logis, ya, jauh lebih berlogika lagi, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua, ya untuk di bulan April ini saya kasih clue, sebisa mungkin sih bijak ya dalam menggunakan keuangan dan hati-hati dalam pengeluaran ya. Nanti tolong diperhatikan juga, utamakan sesuatu hal yang benar-benar butuh banget ya. Kalau belum butuh-butuh banget ya sebaiknya agak ditunda dulu deh ya. Karena situasi keuangan kamu di bulan ini cenderung tidak stabil dan cukup lumayan juga dari segi pengeluaran ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, oh aku nanti di bulan April mau bayar ini bla 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 kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih ini bukan cuman dari Sagi sendiri ya. Ini merata sih lur. Hampir menyeluruh. Kalau selama saya reading ini ya, sampai ke Sagi, ini hampir menyeluruh ya. Semua akan merasakan kok situasi yang tidak menentu di bulan ini gitu. Ya. Jadi ini bukan faktor zodiak atau faktor apa, enggak. Memang secara bulan, energi bulannya memang seperti itu gitu loh. Ya. Saya juga sejauh ini saya selalu mengamati, oh dalam perjalanan kita ini dalam setiap bulan itu berbeda-beda gitu loh. Memang ada kalanya dalam satu bulan itu kita merasakan banyak banget rezeki, kelancaran, kemudahan. Tapi ada momen di mana dalam satu bulan itu memang kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus dewasa, kita harus bijaksana karena situasi yang tidak menentu. Ya, coba direnungin deh. Ya. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya, hati-hati dengan ambisi, hati-hati dengan sikap yang sifatnya terburu-buru atau tergesa-gesa. Ya mungkin karena kondisi atau keadaan ya, dimana sebagian di antara Sagi memang ya mungkin ya kerasa banget lah dari segi keuangan ya.
pengeluaran banyak, kemungkinan pemasukan ya gitu-gitu aja ya. Tapi saranku di sini sih, seminim apapun kondisi kita saat ini, sebisa mungkin kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak terjerumus hawa nafsu. Artinya tidak tergesa-gesa dalam menentukan sesuatu hal kayak gitu. Dan saya mau renungin lagi lebih dalam lagi di sini untuk teman-teman Sagi, apabila di bulan ini mungkin ada teman-teman yang punya rencana mau minjem duit atau mungkin mau kredit kendaraan atau properti ya. Ya kalau saran saya sih direnungin lebih dalam lagi ya. Ya apakah nanti mau minjem atau tidaknya itu kembali ke diri teman-teman lagi. Cuman di sini saya mau tegaskan untuk tolong dikoreksi lagi lebih dalam, karena hutang adalah beban, apapun itu alasannya ya. Dan diperhatikan benar apakah tujuan kamu meminjam ini demi sesuatu hal yang benar-benar kebutuhan benar, atau ini hanya butuh ya. Butuh dengan kebutuhan yang dalam itu sesuatu hal yang menurutku hampir sama tapi berbeda gitu loh. Jadi benar-benar direnungin banget deh yang kenapa saya nyampaikan hal ini, karena ya nanti yang saya khawatirkan ya mungkin karena godaan atau iming-iming ya kan, ya dari ya teman-teman yang kerja di luar sana mungkin ya. Artinya maksudnya kerja ini yaitu tadi sih ya, namanya orang kerja di bidang keuangan ya wajar lah kalau nawarin gitu loh. Sebenarnya kembali ke si klien itu sendiri mau nerima atau enggak tawaran tersebut. Kalau yang kurasakan di bulan ini sih memang ada tawaran ya, tawaran dana segar kayak gitu tuh ada banyak malah gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman lagi gitu loh, jangan sampai karena keadaan bla 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 bla, atau mungkin kebawa hawa nafsu, atau mungkin karena dicengin orang, direndahkan orang, jadi kebakar ya dirinya. Aku harus nunjukkan aku bisa nih, aku dengan ngambil kendaraan yang baru lah, yang apa biar orang tahu aku bisa. Itu ada loh orang-orang yang seperti itu, ada banyak malah gitu ya. Ini bukan saya nggak bicara tentang Sagi ya, tapi orang di luar sana lah, sebagai gambaran saja. Nah, ujung-ujungnya apa? Karena hawa nafsu dan tergesa-gesa itu, dan apa yang dia lakukan itu tanpa direnungin terlebih dahulu, ujung-ujungnya apa? Ketika sudah berjalan, nggak taunya pembayarannya payah lah, sulit lah, inilah gitu loh. Ya, ini yang harus direnungkan gitu loh. Ya, ini hanya sebagai pesan aja sih gitu. Kemudian di sini saya belak-belakan aja sih, untuk bulan ini masalah duit jujur ini akan sangat sensitif banget ya. Sangat sensitif, jadi hati-hati. Dan ya mungkin teman-teman sudah punya banyak pengalaman ya mengenai duit gitu loh. Terkadang dengan uang kita tahu sifat orang gitu loh ya. Sifat orang tuh banyak kelihatan banget kalau sudah ketemu uang. Dan manusia itu biasanya gampang banget berubah ketika melihat uang ya. Saya bicara orang di luar sana lah, sekali lagi ya, orang di luar sana. Ini bukan Sagi. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan orang terdekat juga sih, orang terdekat juga. Ya, ini vice versa sih kalau mengenai itu ya. Di sini kalau kurasakan ada permasalahan karena uang itu bisa menjadikan ribut atau konflik dengan orang terdekat kita sendiri. Jadi, ya nanti saya kembalikan ke diri teman-teman lagi, sebisa mungkin bijaklah di sini, dan ya perlu keterbukaan sih untuk masalah finansial ya. Jujur aja sih, saya juga ngerasain ada beberapa di antara Sagi kayak ngerasa kesel atau mungkin ya agak emosi dengan mungkin sifat pasangan yang secara keuangan sembunyi-sembunyi, kalau enggak ya agak boros gitu. Cuman ketika diomongin kok dia marah gitu. Ya, ya kedepannya lebih ditingkatkan lagi aja komunikasinya ya Lur ya gitu. Dan hati-hati bener masalah duit di sini sangat sensitif ya, dan juga jangan percaya dengan janji-janji palsu. Dan apabila nanti kamu berkoneksi dengan teman atau siapapun itulah nantinya terkait masalah uang, sekali lagi saya tegaskan, tolong kamu perhatikan bener deh, jangan gampang terlena, jangan gampang percaya, apalagi tentang iming-iming gitu. Wah ini untungnya besar nih gitu, nanti aku kasih bagian bla 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 bla. Sehingga tergiur oleh hal-hal seperti itu, tanpa kita sadari kita terjebak sama orang-orang yang notabene hanya sekedar ingin memanfaatkan diri kita. Kayak gitu loh. Jadi sorry ya diri dengan kali ini, ya mungkin suara saya agak berat ya.
Karena situasi ini benar-benar cukup serius ya. Saya bukan nakut-nakuti atau apa enggak sih. Ya lebih baik saya jujur apa adanya sih ya, agar teman-teman pun juga nanti tahu gambaran di bulan ini tuh seperti ini gitu loh. Ini bukan berarti akan terjadi, enggak ya, itu kuasa Tuhan sih terjadi dan tidaknya. Cuman saya hanya mampu memberikan sebuah gambaran, oh di bulan ini kayak gini loh. Jadi teman-teman nanti berpikir lagi aja gitu loh, agar kamu di bulan-bulan ini kalau misalkan sesuatu hal yang nggak baik ya harus kita hindari gitu loh. Makanya hal sensitif, hal negatif yang saya bahas di setiap readingan itu bukan berarti menakut-nakuti, enggak. Bukan berarti akan terjadi benar ya, enggak. Itu sebagai gambaran saja. Ibaratnya udah tahu nih depan kita ada sesuatu yang nggak baik ya kita harus hindari gitu loh lur. Poinnya ke situ. Jadi di sini pun juga kalau merasakan ya situasi di bulan ini pun sebenarnya kembali ke teman-teman lagi loh ya, karena ini kalau aku rasakan petunjuk di sini itu mengenai si teman-teman lagi nantinya gitu, kembali ke diri masing-masing lagi, tergantung pengendalian dirinya gitu. Karena sebenarnya untuk bulan ini ya, untuk kalau bicara tentang kerezekian, ya nanti lebih kerasanya udah masuk ke pertengahan bulan, ya pertengahan bulan sampai ke mendekati akhir bulan tuh udah mulai tuh banyak rezeki yang di luar dugaan lah kalau menurut saya kayak gitu. Dan di bulan ini pun sebenarnya kamu bisa stabil, tapi balik ke diri masing-masing lagi gitu. Kalau nggak bisa kontrol diri ya, terlalu ambisius di sini ya, kestabilan itu akan jauh gitu ya, bahkan akan terasa sangat up and down banget dan terasa rumit di bulan ini. Dan juga jujur aja sih di bulan ini memang ada godaan hawa nafsu gitu. Dan sekali lagi ini bukan cuman Sagi ya, banyak kok. Saya juga baru ini sih selama saya nge-reading 2023 sampai hari ini, dan baru kali ini ya saya ngerasakan kok ini hampir menyeluruh gitu loh. Hampir menyeluruh, aduh sampai merinding. Hampir menyeluruh di hampir semua zodiak ya. Itu memang situasinya, memang kita semua termasuk saya sendiri pun juga pasti akan ngadepin situasi-situasi yang tidak menentu di bulan ini gitu loh. Jadi ya bulan ini sebisa mungkin tunda dulu kesenangan. Kalau ada hal-hal yang mungkin ingin dibeli ya dipikirkan baik-baik ya, kayak gitu. Ya semoga aja sih nanti masuk ke pertengahan bulan ya, ini ya masuk mendekati pertengahan bulan sampai ke mendekati akhir bulan, semoga di rentan waktu itu banyak kemudahan, banyak kelancaran, dan hal-hal yang notabene tidak terduga itu tadi ya lur ya, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang jelas poinnya adalah kalau bicara tentang rezeki, saya tuh udah poin aja di sini, tergantung sifat. Kalau kamu di bulan ini mudah emosi, mudah sensitif ya, gampang tersinggung ya, sifat-sifat negatif dalam diri itu sangat tinggi, ya itu akan berdampak kepada dirimu sendiri. Satu ya, apa dampaknya? Sifatmu akan berubah dengan sendirinya tanpa kamu sadari, yang pada akhirnya akan direspon oleh orang sekitar kamu. Ujung-ujungnya apa? Orang di sekitar kamu yang mungkin akan berasumsi negatif sama kamunya gitu loh, sehingga mungkin mereka akan terlihat menjauh, atau mungkin mereka nggak kurang suka sama kamunya kayak gitu. Ini kalau kita nggak bisa nyadarin diri sendiri ya. Sorry, di sini saya bukannya menyalahkan, menyudutkan, menghakimi, enggak ya. Kalau kamu ada berpikir yang seperti itu, berarti pikiran kamu kurang dewasa, gitu aja. Ya, karena di sini saya coba untuk kupas sedewasa mungkin pembahasan ini agar semoga bisa dipahami kayak gitu loh. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, kalau di bulan ini teman-teman semaksimal mungkin ya memaksimalkan diri untuk bersikap sabar, ikhlas, dan pelan-pelan belajar menerima kenyataan. Dan satu hal yang sangat penting ya, belajarlah untuk melepaskan rasa kecewamu ya. Ini ada pengaruh nih di sini yang mungkin bisa jadi menyebabkan si rezeki itu sendiri kerasa agak seret gitu. Ya, ini ada satu faktor yang saya tangkap di sini, yaitu tentang kekecewaan, kebencian ya dengan seseorang yang mungkin sampai hari ini masih terngiang-ngiang di alam pikiran teman-teman gitu loh. Ya memang memaafkan seseorang yang sudah menyakiti diri kita itu memang sangat sulit gitu loh. Tapi ketahui satu hal loh, kekecewaan, sakit hati, kebencian ya itu adalah racun di dalam diri kita. Kalau
Kalau kita nggak menyadari hal ini akan membuat kita semakin sulit loh. Itu fakta kok. Ya, untuk teman-teman yang mungkin pernah belajar kebatinan mungkin akan tahu tuh tentang hal kayak gitu loh. Ya, itu fakta benar. Semakin kita membenci seseorang, semakin kita sakit dengan seseorang tersebut tanpa dirimu sadari ya. Banyak akan perubahan negatif dalam dirimu dan dirimu akan bertemu dengan situasi yang banyak negatifnya juga karena dengan kebencian, rasa sakit yang terus-menerus dipelihara, itu tanpa kita sadari itu akan menarik hal-hal yang notabene negatif juga loh. Itu fakta. Ya. Ada yang pernah belajar psikologi di sini? Ada yang pernah belajar alam pikiran di sini? Ya. Pasti akan tahu tentang apa yang aku bahas di sini. Kayak gitu loh ya. Nah, jadi poinnya adalah sebisa mungkin bulan ini tenangkan diri ya. Walaupun kondisi kamu mungkin panas, ya wajar lah mas aku emosi lah kecewa karena dia begini bla bla bla, ya saya paham itu gitu loh, ya manusiawi lah, akan tetapi sadari ya, sifat itu jangan sampai berlebihan lah, jangan sampai over, itu akan bahaya banget gitu loh. Percaya nggak percaya, praktekin dan lihat sendiri, amati sendiri, renungin sendiri sih. Saya ngomong apa adanya di sini, saya bukannya sok pintar, bukannya ini atau itu, enggak ya. Di channel ini memang kayak gini, karakter saya ya kayak gini, belak-belakan apa adanya. Lu mau terima silahkan, enggak juga silahkan. Kalau memang bermanfaat silahkan ditonton, kalau enggak bermanfaat nggak usah ditonton, gitu aja ya. Ya, jadi di bulan ini ya, untuk teman-teman Sagi, saya mau berpesan juga untuk semuanya, please spiritual kamu tingkatin, nggak ada alasan. Ya, kenapa? Karena kita penting loh untuk hal itu. Karena dalam hidup ini nggak semua hal bisa kita logikakan. Coba kamu logikakan tentang hawa nafsu, bisa nggak kira-kira? Terkadang hawa nafsu itu datang dan muncul tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita bisa berlogika tentang hal itu? Ya mungkin di luar sana banyak orang yang membahas tentang logika, ya realitas. Iya benar, tapi pahami juga segala hal dalam hidup ini tidak semua bisa kita logikakan, nggak semua mampu kita pikirkan gitu loh. Banyak hal yang notabene di luar akal dan logika kita sebagai manusia gitu loh. Oke, jadi sebisa mungkin di bulan ini, ya saran saya sih, sorry ya, hanya saran, ini bukan ngajari atau apa enggak. Yuk, ibadahnya yuk. Mulai diingat, mulai diperbaiki, ingat sebelumnya kamu bagaimana. Banyak loh di antara Sagi yang dulu-dulunya, maaf nih, seperti rajin puasa, ya kan, ibadahnya bagus, oh rajin gitu. Ngaji kamu juga, ya kan. Yuk, diingat lagi, ya, diingat deh, dikit aja diingat. Coba kamu renungin lagi, ketika dulu dirimu rajin puasa, rajin ibadah, ya, kamu dekat sama Tuhan itu sendiri, pasti banyak kenyamanan dalam dirimu. Pasti banyak ketenangan dalam dirimu. Yang paling sulit dalam hidup ini yang kita capai, hal yang sulit adalah ketenangan, bro. Ya, itu yang sangat mahal adalah ketenangan dalam diri, gitu loh. Dan ketika kita dekat sama Tuhan yang Esa, ya ketenangan itu akan semakin tinggi gitu loh. Enak nggak ketika kita dekat sama Tuhan ya? Ya semoga teman-teman di sini banyak kesadaran dalam hatinya, semoga ada hidayah yang menyentuh kolbumu sehingga mendapatkan kesadaran ya. Sekali lagi saya tegaskan, di sini saya bukan ceramah atau apa ya, gitu. Saya sering nemu komentar-komentar dari anak kecil gitu loh. Oh, ini cuman baca kartu kok ngaitin Tuhan bla 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 bla. Ya udahlah, saya cuman ketawa doang gitu loh ya. Karena saya yakin sih penonton saya di sini orang dewasa semua, pemikirannya dewasa semua gitu loh ya. Bukan masalah usia atau orang enggak ya, tapi masalah pikiran tadi loh. Ya, saya tahu di sini banyak penonton saya yang notabene pikirannya udah pada dewasa semua ya. Jadi pembahasan di sini ya saya arahkan ke hal-hal yang seperti itu. Jadi teman-teman Sagi ya, sederhananya adalah ketika kamu mampu mengendalikan dirimu sebaik mungkin di bulan ini, ya belajar untuk ikhlas, sabar, dan melepaskan rasa sakitmu, kecewamu itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Insya Allah deh nanti kamu di bulan ini banyak kemudahan kok, serius, ya. Oke, jadi itu. Sorry agak ini jujur video ini akan panjang karena banyak harus kubahas untuk Sagi di sini. Ya semoga aja bisa bermanfaat ya lur ya, kayak gitu. Itu tadi mengenai tentang kerezekian atau keuangan ya. Kemudian di sini untuk masalah karir, ya kayak jadi masalah karir atau pekerjaan di sini, saya tuh udah poin aja di bulan ini Sagi kerasa cukup capek ya di sini. Capek pikiran, capek perasaan, capek fisik.
Kalau capek fisik wes wajar lah, namanya juga orang kerja ya. Saya ngoceh kayak gini pun juga sebenarnya capek lah. Ya semua orang ngalami kok. Namanya kerja tuh pasti akan capek. Tapi di sini ada kata capek yang lebih lebih dari kata capek, yaitu tentang hati atau batin. Kalau batin sudah capek, maka seluruh dalam tubuh kita ini akan mengalami ketidakseimbangan gitu loh. Akhirnya memicu pikiran-pikiran negatif. Siapa nih lagi banyak pikiran nih? Belak-belakan aja, jujur aja. Ya mungkin ada kamu yang lagi banyak pikiran, aku lagi pusing banget nih, pikirannya bercabang-cabang. Ada nggak di antara kamu kayak gitu? Solusinya satu, kamu bawa ibadah deh. Udah, bawa ibadah. Pasrahkan dirimu, minta ampunan sama Sang Pencipta. Ya, sadari bahwa diri ini salah, minta ampunan lah. Yuk, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Lakukan, cobalah, dan rasakan. Oke? Lanjut. Jadi, di sini lur, di bulan ini ya saya tuh udah poin aja sih ya, karena di bulan ini sebagai situasi lingkungan di dalam karir kamu atau kerjaan kamu ini, orang-orangnya satu ya, secara orang-orangnya itu mungkin sifat-sifat mereka ini banyak yang notabene kurang bisa kamu terima gitu loh ya. Mungkin ya sikap mereka agak nyeleneh lah, atau agak aneh, atau mungkin mereka main ceplas-ceplos sama kamu gitu. Ya jujur, situasi di bulan ini memang membuat perasaan atau pikiran kamu jadi capek banget karena situasi lingkungan. Dan ketahui satu hal, agar kita bisa berpikir jernih di sini, yaitu dengan tadi sudah saya bahas ya, ini bukan cuma Sagi loh, tapi merata. Di bulan ini merata banyak orang yang notabene yang mengalami situasi-situasi yang tidak terduga. Ya, jadi kita harus pahami juga, oh mungkin temanku di tempat kerja dia emosian, gampang sensitif, ya dia kadang ngomong yang lantur, nggak jelas, bla bla bla. Oh mungkin dia sendiri lagi ada problem nih gitu. Coba deh kita berpikir sejenak seperti itu, agar kita dewasa loh. Jangan semata-mata selalu kita menyalahkan seseorang itu karena atas dasar perilaku itu sendiri. Semua orang berperilaku negatif itu pasti ada sebab ya. Nah di situ kita perlu renungkan, dan di sini perlu pemikiran yang dewasa dan luas ya. Berpikir secara luas di sini loh. Itu penting banget. Agar kenapa? Agar kamunya bisa memahami situasi dulu. Kita pahami dulu situasi di ranah karir ini sendiri ya. Ini bukan cuma ranah karir sih, tapi bisa ke ranah keluarga juga gitu loh. Ya. Karena di bulan ini situasi cukup panas. Yang notabene ini banyak di antara Sagi kemungkinan akan merasa kurang nyaman di tempat kerja itu sendiri. Tapi ketika kamu merasakan hal tersebut, tolong banget pahami dulu deh. Cerna dulu situasinya. Ini pure karena memang manusia di sekitar kamu ini toksik semua, manipulatif semua, atau mungkin kamunya yang cenderung sensitif atau gampang kepikiran negatif gitu loh. Ya, itu yang jadi PR. Karena di bulan ini, teman-teman Sagi ya, please banget, tolong jangan gegabah. Artinya, ya kalau misalkan kamu dihadapkan oleh situasi di mana situasi itu harus atau menuntut kamu atau menekan kamu untuk ngambil sebuah keputusan, ya ini perlu berhati-hati dalam ngambil sebuah keputusan di bulan ini. Karena saya khawatirkan nanti kekecewaan yang timbul gitu loh. Ketika kamu udah, karena gini sih, di bulan ini kamu bisa terbawa hawa nafsu ya. Karena keadaan atau lingkungan. Nah, ketika kamu keluar dari tempat kerja kamu sekarang, yang saya khawatirkan tuh timbul penyesalan gitu loh. Makanya di sini perlunya kedewasaan yang dalam ya untuk teman-teman Sagi gitu loh. Agar kamunya itu yang jelas pahami dulu deh situasi kerjaan itu gitu loh. Jangan buru-buru ngambil keputusan ya. Kayak gitu. Kuncinya, cluenya adalah keseimbangan. Ya diolak-alik lah pikiran itu sendiri. Ya. Dinaikkan ya diturunkan gitu loh lur. Ntar, tak minum dulu ya. Dan juga saya tuh udah poin di sini lur. Di bulan ini ada karma, ada keadilan untuk orang-orang yang mungkin selama ini kamu dizolimi, disakiti, ya dalam segala hal. Oke? Ya kamu di bulan ini akan tahu kok karma apa yang akan datang oleh orang-orang yang notabene mungkin menyakiti kamu lah,
atau berusaha menjatuhkan kamu, itu kerasa sih. Kamu tahu tentang itu sebenarnya gitu. Dan saya tuh udah poin aja ya untuk bulan ini sih. Please teman-teman semua, hati-hati. Baik dan tidak baik yang kita lakukan di bulan ini seketika dengan sangat-sangat cepat itu karma itu akan datang. Karma adalah balasan. Jadi karma itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus kita takuti, tapi adalah suatu hal yang harus kita renungi. Itu adalah karma. Tapi kebanyakan orang berpikir, wah karma ini jahat ya, kejam ya, begini-begini lah ya. Orang nggak sadar karma itu datang karena perilaku diri sendiri gitu loh. Jadi kalau kita punya pikiran dewasa, ya kita bisa nyikapi karma itu sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu ya, clue-nya ya. Dan untuk bulan ini jujur aja sih situasi si Sagi ya, walaupun nggak semua dari Sagi karena sifatnya general, ada beberapa di antara kamu yang emosinya up and down ya. Ini perlu kamu kaji, kamu dalamin tentang sifatmu sendiri. Kamu harus berpikir cerdas dan dewasa. Ketahui kamu karena seperti ini karena apa nih? Apakah pure karena orang-orang di sekitarnya yang nggak baik, atau mungkin karena dirimu sendiri? Atau mungkin ini hanya sekedar pikiranmu saja? Atau mungkin ini hanya sekedar perasaanmu saja? Ya Lur ya, kayak gitu. Jadi mengenai karma saya bahas singkat tadi. Di bulan ini kamu akan tahu orang-orang yang notabene nggak baik dia sama kamu. Ya mungkin ada yang pernah nyakitin kamu dan kamu tahu karma dia begini. Itu sebagai pembelajaran sebenarnya untuk kita. Oh ternyata perbuatan yang seperti ini loh balasannya. Itu renungan untuk kita gitu loh. Ya mungkin sebagian akan merasa happy dan senang. Mampus lo, kena lo ya, kena karma lo sekarang lo kan gitu. Ada ya. Tapi di balik itu semua ada ilmunya loh gitu loh. Ada hikmahnya. Ya, kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya dari segi karir, keuangan ya, untuk si Sagi sendiri banyak kestabilan kok. Sebenarnya ya, kalau kamu bisa benar-benar kendalikan diri kamu, itu clue-nya. Ya, saya bahas selogis mungkin lah di sini gitu. Kita berlogika aja sih. Untuk teman-teman Sagi di sini untuk yang single ya. Saya mau kasih clue ya. Ya ini bisa ya gini sih untuk teman-teman yang single lah ya. Kamu mikirin dia sampai kamu stres. Satu hal, dia belum tentu mikirin kamu. Itu aja clue-nya, renungin sendiri ya. Jadi kamu olak-alik lah pikiran kamu gitu loh. Ngapain sih kamu harus mikirin dia capek-capek, ya bahkan membuat diri kamu sampai drop, sedangkan dia aja nggak mikirin kamu. Logika, renungin sendiri. Oke, satu. Kemudian yang kedua, Sagi. Ini ada energi vice versa sih, yaitu tentang kerinduan ya. Ini bisa vice versa ya, bisa Saginya atau mungkin orang di luar sana yang rindu sama kamu. Kalau aku rasakan ini lebih ke nanti mendekati akhir bulan ya, mendekati akhir bulan itu ada komunikasi kamu sama dia. Ya semoga bisa ketemu sih ya, amin. Saya bisa doain, karena jujur sih kerinduan ini sangat menyiksa. Ya mungkin ada sebagian dari kamu yang sudah merasakan hal itu, gitu. Jadi dia kedepannya juga di sini kalau aku rasakan ya, Sagi itu mungkin untuk masalah perasaan ya, nggak begitu banget sih kalau aku rasain ya. Jadi banyak di antara Sagi ini akan fokus sama diri sendiri, ya mungkin akan fokus sama keluarganya atau mungkin karirnya, cuan. Kita memang banyak ya, bukan cuma Sagi, tapi hampir merata kita ngadepin situasi ekonomi yang tidak kondusif. Itu. Jadi untuk masalah cinta, ya hanya sebagian kecil aja di antara Sagi yang mungkin akan membuka perasaan atau hati gitu loh. Ya sebagian yang lain ya kayak mau istirahat dulu deh, aku capek bener nih gitu loh. Selama ini begini gitu. Kok menjalin hubungan ya kok ujung-ujung kayak gitu terus, ini kenapa gitu. Jadi ya udah istirahat dulu aja gitu di bulan ini, istirahat dulu, kamu renungin diri kamu, perbaiki dirimu, sifatmu, yaitu untuk kebaikan dirimu sendiri. Kemudian yang kedua ya udah fokus sama ibadah, ya banyak-banyak ibadah, tenangkan hatimu, batinmu gitu. Fokus sama diri sendiri sih kalau untuk bulan ini ya, kayak gitu sih.
Jadi ya mungkin ada yang lagi deketin Sagi di sini, ya harap sabar sih ya, karena butuh effort bener nih deketin Sagi ya. Bukan berarti Saginya yang gimana-gimana, enggak ya. Ya mungkin dalam diri si Sagi itu sendiri lagi ada konflik yang harus dia tangani dan harus dia selesaikan gitu loh. Dan di sini untuk masalah asmara Sagi ya, ya ini ada, hati-hati ya untuk yang punya pasangan nih. Hati-hati masalah miskomunikasi. Satu, miskomunikasi, yang kedua ego dan cemburu yang tinggi. Siapa nih? Siapa lu yang cemburuan nih? Saya to the point ya. Kendalikan sifatmu. Ini vice versa ya, bisa Sagi, bisa pasangan Sagi. Renungi sifatmu. Saya merasakan adanya kecemburuan tinggi di sini, adanya ego yang tinggi. Ya, sehingga memicu emosional dan kesensitivitas dalam diri itu tinggi. Hal ini, sifat-sifat kayak gini akan membuat pasangan itu nggak nyaman. Bahkan ada yang sudah punya pikiran, aku mau pergi nih, nggak kuat aku sama dia kayak gini gitu loh. Tapi mungkin ya ini masih ada kesempatan sih sebenarnya untuk memperbaiki gitu loh. Ya, seseorang yang mau pergi ini pun juga masih berpikir gitu. Satu sisi dia masih sayang, cuman mau bertahan sifat dia seperti itu gitu loh. Jadi ibarat orang hidup tuh deket sama api kayak gini, ya panas gitu. Siapa yang kuat, siapa yang tahan gitu loh. Ya, sedalam mungkin kesabarannya ujungnya akan meledak juga gitu. Kalau dan juga di sini ada di antara kamu yang mungkin memendam perasaan ya, memendam perasaan, unek-unek yang sudah cukup banyak. Jadi saranku, ya ini harus kamu lepasin nih unek-unek kamu. Ya kamu bisa cari orang lah yang bisa kamu ajak ngobrol, sharing ya, cari orang yang tepat lah gitu. Yang penting kamu keluarkan unek-unekmu. Walaupun mungkin kamu ngobrol sama seseorang itu, seseorang tersebut mungkin nggak bisa menanggapi 100%, atau mungkin dia nggak bisa memahami situasimu 100%, itu jangan jadikan pikiran, ya, jangan dijadikan perasaan. Tapi PR-nya di sini adalah yang penting kamu cerita aja, lepaskan aja semua unek-unekmu yang ngeganjel itu, agar dirimu tuh bisa enteng nantinya, Lur. Ya, tapi ya itu tadi, carilah orang yang tepat. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini ya untuk masalah hubungan Sagi ya. Ya ini di bulan ini lebih apa ya? Memang agak rumit ya. Jujur aja sih memang agak rumit karena itu tadi bertahan salah, mau pergi gimana gitu. Ya pada akhirnya ya udah deh. Ada yang pada akhirnya memilih pasrah. Ya udahlah, aku coba sabar dulu deh. Saya coba kasih kesempatan nih dianya nih. Bisa bisa mikir nggak nih kalau dirimu kasih kesempatan gitu loh. Ya, jadi saranku ya sabar dulu untuk bulan ini. Ya, sembari kamu memperbaiki diri kamu, ya sambil kamu amati pasangan kamu ini, ya masalah komunikasi ditingkatkan please, satu ya. Dan juga kedewasaan ditingkatkan. Ingat, dalam hubungan ini jangan selalu mengedepankan yang namanya emosi. Ini nggak akan ada titik cerahnya nanti gitu loh. Hubungannya kan makin ruwet kalau selalu mengedepankan emosi. Renungkan dewek-dewek lah, renungkan sendiri-sendirilah. Ya, insya Allah sih nanti mendekati akhir bulan ada perubahan ya di sini tentang hubungan ini, yang sebenarnya perubahan ini cukup baik gitu loh. Tapi kembali lagi ya nanti kamu renungkan sendiri, kamu lihat sendiri, karena kamu yang bisa ngerasainnya ya. Karena baik menurut saya belum tentu baik menurut kamu. Ya gitu loh. Ya di bulan ini ujiannya hawa nafsu, sifat. Hawa nafsu dan sifatnya. Pengertian hawa nafsu luas loh ya. Ini kebanyakan orang kadang kalau udah ngertinya, maaf ya, sebagian orang tuh ngertinya nafsu itu adalah sesuatu hal yang biologis. Ya, sesuatu hal yang hubungan sifatnya intim. Yang ngertinya cuma ke situ. Sebenarnya pemahaman hawa nafsu tuh luas gitu loh. Kamu marah, kemudian kepinginan, itu hawa nafsu semua. Emosi, kepinginan tuh hawa nafsu semua. Dan banyak lagi kesedihan, itu juga nafsu. Ya. Jadi nafsu itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah ya wajarnya orang lah. Kita kalau nggak punya nafsu, hidup ini nggak akan happy kok. Tapi kalau nafsu itu berlebihan, itu baru negatif. Itu loh, Lur. Ya. Dah, jadi poinnya teman-teman Sagi,
Saat ini entengin pikiran kamu, ingat mulai saat ini rincikan kira-kira penting nggak sih kamu memikirkan hal ini? Kamu renungin sendiri. Penting nggak kira-kira? Ya. Ya, dan semoga kamu memahami ya. Yang jelas poinnya di bulan ini jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Dan nggak perlu kamu pikirin gitu. Kamu cukup fokus sama dirimu, udah waktunya ini menata diri, memperbaiki diri, dan juga udah fokus sama kerjaan aja. Ya, kerjaan, usaha, apapun itulah yang kamu kerjakan, sumber rezeki kamu, ya kamu fokus ke situ dulu. Ya, jangan sampai pikiran kamu lari ke sana, lari ke sini gitu. Karena ya akan ngambang, nanti perasaan kamu, hidupmu akan terasa ngambang, kayak nggak ada, bingung aja mau gimana gitu loh ya. Ini yang penting untuk direnungin. Oke, jadi itu sih yang bisa aku bahas ya untuk Sagi. Sorry jadi panjang readingan ini ya. Cuman untuk readingan bulanan memang kayak gini sih di channel ini, jarang banget videonya tuh pendek ya. Karena ya kayak gini, banyak harus dikupas gitu loh. Dan sebenarnya durasinya ya sebenarnya masih banyak banget yang harus kubahas di sini. Cuman saya rangkum aja di sini ya. Nanti setelah ini ya nanti tungguin aja, semoga saya masih sehat, semoga saya masih ada untuk hari esok. Insya Allah saya lanjutin lagi untuk readingan mingguannya ya. Ya semoga ya terkejar ya, karena ini berbenturan sama hari libur ya, hari libur lebaran kayak gitu. Jadi harap dimaklumin apabila nanti readingannya agak lambat ya lur ya. Jadi itu sih yang bisa gue bahas ya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dari readingan ini. Sorry jika ada salah kata ya. Ya kayak gini karakter saya. Hostnya yang kayak gini. Lo mau terima silahkan, nggak ya sudah gitu ya. Saya mah I don't care aja sih ya. Saya coba untuk sajikan yang sebaik-baiknya di sini. Ya kembali lagi ke teman-teman lagi yang menilai. Oke. Kita jumpa lagi ya di pembahasan berikutnya. Semoga kamu sehat selalu. Ingat jaga juga kesehatan nih ya. Situasi nggak nentu nih. Cuaca pancaroba dan tidak menentu di bulan ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Bye-bye. Sagita.